Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Garda Transbumi, Paten mendampingi seluruh pelosok negeri. Pada hari ini terupdate kita akan melakukan penerbitan NIB dengan sistem yang terbaru dari OSS, Online Single Submission, Januari 2023. Beberapa sistem telah diperbaiki dan dirubah oleh Kementerian BKPM Republik Indonesia. Oleh sebab itu, perlu banyak diketahui oleh teman-teman pelaku usaha, pendamping, untuk dapat melihat sistem pendaftaran yang terbaru. Setelah OSS kita buka melalui laman oss.go.id, kemudian kita klik daftar. Nah, pada saat sudah terbuka seperti ini, maka kita pilih kategori skala usahanya adalah UMK. Pendaftaran akun hanya memerlukan 4 tahapan, yaitu menentukan skala usahanya, verifikasi data, kemudian pembuatan kata sandi OSS, lalu profil usahanya. Pada tahap pertama, pada saat kita menentukan skala usaha, kita tentukan UMK, bila mana usaha teman-teman di bawah 5 miliar. Ya. Setelah itu klik OK. Kemudian jenis pelaku usahanya adalah orang perseorangan. Ya. Jika badan usaha adalah pada saat pelaku usaha memiliki CV, PT, yayasan, koperasi. Kemudian kita masukkan nomor NIK. Ya. Nah, di sini ada pilihan untuk memasukkan nomor ponsel atau menggunakan email. Bila mana verifikasinya menggunakan ponsel, maka nanti kode verifikasi akan masuk ke WhatsApp. Sedangkan jika menggunakan email, kode verifikasi akan otomatis masuk menggunakan email. Kita menggunakan email. Setelah itu kita kirimkan kode verifikasi. Nah, kode verifikasi sudah terkirim ke email. Kemudian kita cek email. Nah, ini ada kode verifikasi. Ya. Kode verifikasi ini hanya berlaku 3 menit. Jadi segera saja dimasukkan. Oke, sudah benar. Lalu kita buat kata sandi. Ya, kata sandi menggunakan huruf kecil, huruf besar, angka, dan karakter. Oke, setelah sama atas dan bawah, dipastikan menggunakan huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter. Minimal 8 karakter. Lalu kita masukkan nama pelaku usahanya, tanggal lahirnya, setelah itu alamatnya. Nah, provinsi ini sudah disediakan, fieldnya tinggal memilih saja. Oke. Nah, jangan lupa bagian yang ini dicentang untuk memverifikasi bahwa Anda setuju dengan syarat ketentuan dan kebijakan privasi yang ditetapkan oleh
lembaga OSS. Kita klik selanjutnya daftar. Jadi mudah bukan? Pendaftaran akunnya hanya cukup dilakukan selama 1-2 menit saja. Nah, artinya pendaftaran akunnya berhasil, lalu kita bisa memulai proses mengisi tahapan berikutnya, yaitu mengisi keterangan usahanya atau identifikasi usahanya. Oke, kita klik mulai sampai selesai. Ini keterangan saja, silakan di next. Nah, di bagian yang ini perhatikan teman-teman, ini jangan dilupakan ya. Bagian yang NPWP tidak perlu diisi, silakan diabaikan, kemudian langsung diklik simpan. Oke. Setelah itu tambah bidang usaha. Ya, tambah bidang usaha. Nah, jika tidak ada respon, browser langsung di-refresh saja. Artinya mungkin sedang ada koneksi yang terputus. Kita klik tambah bidang usaha. Oke. Nah, di bagian yang paling atas ada tombol pilih bidang usaha. Ini kita pilih dulu, jangan melakukan pilihan atau pengisian yang di bawahnya ini. Kita pilih dulu bidang usaha. Lalu pilih jenis kegiatan usahanya utama. Kemudian bidang usaha ini diisi KPLI ya. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Diketik. Nah, kemudian ruang lingkupnya seluruh. Lalu di tombol kanan bawah klik simpan. Oke, sudah selesai. Maka kita lanjutkan pengisian pertanyaan berikutnya. Apakah memiliki NPWP? Dijawab tidak. Kemudian nama usahanya atau nama tokonya, nama brandingnya. Oke, kemudian pilih daratan. Nah, ini luas usahanya. Ini ditentukan saja proses produksinya dilakukan pada lahan seluas berapa. Ya, misalnya 2x2, maka diketik 4 meter persegi. Ya, kemudian bagian yang terpenting untuk geotag ini itu silakan diinput alamat usahanya. Jadi mulai dari kita ketikkan kecamatan. Nah, di sini muncul Sumbersari, tapi kita pilih yang Jember ya, Sumbersari Jember. Oke, maka geotagnya akan melakukan pointing. Ya, setelah itu kita masuk ke alamat usaha. Jember, Kecamatan Sumbersari, Kelurahan. Oke, apakah kegiatan sudah berjalan? Dipilih sudah. Lalu apakah melakukan bangun gedung? Dipilih tidak. Lalu isi model usahanya. Minimal yang bisa diketikkan di angka ini adalah 500.000. Dan kalau skala usahanya UMK maksimalnya 5 miliar. Lalu klik validasi risiko. Lalu lakukan deskripsi kegiatan usahanya, pilih kabupaten kota, jumlah tenaga kerjanya minimal 1, tidak boleh angka 0. Kemudian tambah produk jasanya. Ya. Di sini diketikkan omset selama 1 tahun. Ya, kemudian produknya. Nah, setelah itu apakah Anda menggunakan proses tidak halal? Dipilih tidak.
apakah sudah memiliki sertifikat halal, dipilih belum, lalu klik simpan. Baik, prosesnya sudah selesai, kita memasukkan jenis usaha kita. Ya. Setelah selesai, maka kita bisa melanjutkan di tahapan berikutnya, yaitu memverifikasi usaha kita. Nah, di sini jangan lupa tombol cetak NIB memang belum aktif karena teman-teman belum mengklik proses perizinan usaha yang warna hijau. Nah, di sini ada pernyataan mandiri, teman-teman silakan dibaca detailnya, tapi pada prinsipnya pernyataan mandiri ini atau self declare ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memahami tentang K3L, keselamatan, kesehatan, keamanan, pelestarian lingkungan. Ya, jika Anda bersedia ini silakan dicentang. Kemudian bersedia memenuhi kewajiban standar K3L. Kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal melalui pendampingan PPH dari pemerintah. Kemudian terkait pernyataan tentang tata ruang. Kemudian SPPL yaitu surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, lalu tombol birunya akan muncul, teman-teman. Jadi kalau belum lengkap, dia masih akan tetap abu-abu. Kalau sudah lengkap centangnya, maka selesailah prosesnya. Tinggal dicentang berikutnya, lalu terbitkan. Jadi proses kita sudah selesai, cukup kurang dari 10 menit, kita bisa mencetak NIB-nya. Jangan lupa untuk mencetak NIB, Anda bisa lakukan melalui cetak output fisik di kertas A4 maupun di PDF, simpan digitalnya. Demikian, cukup mudah membuat NIB, segera lakukan karena NIB adalah perizinan tunggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.